Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kajian-kajian tentang bedah riset artikel, di mana kita membahas riset-riset artikel yang terbit di berbagai jurnal internasional, terutama spesial untuk tahun 2025. Terus kita bahas, kita bedah, dan yang paling penting adalah kita berikan coding-coding pemrograman yang dapat mudah dimengerti, dapat mudah diadopsi, sehingga dapat digunakan untuk menghadirkan riset-riset bagi mahasiswa Indonesia. Kali ini kita akan coba untuk membahas suatu teknik Bayesian MCMC atau Markov Chain Monte Carlo untuk suatu model peluang yang dihasilkan oleh Rado Institute, yaitu hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution. Model hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution ini telah kita bahas sebelumnya, di mana kalau kita review sedikit, hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution ini lahir dari suatu teknik untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru yang kita sebut dengan hybrid Weibull G family. Oke. Apa itu hybrid Weibull G family? Itu telah kita bahas di Rado Institute. Silakan masuk ke Rado Institute untuk memahami, melihat, mendengar apa penjelasan tentang hybrid Weibull G family. Oke, kita coba lihat R kita langsung saja untuk melaksanakan kajian Bayesian Markov Chain Monte Carlo ini. Kita coba buka R kita. Nah, ini R kita. Seperti biasa kita memiliki data yang sama seperti yang kita gunakan untuk pembahasan dalam suatu riset artikel. Data Z kita, ada data Z, lalu kita coba untuk menghadirkan teknik Bayesian Markov Chain Monte Carlo karena model hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution ini berparameter 4, maka coding untuk likelihood, ingat Bayesian menggunakan coding likelihood, bukan coding log likelihood, tapi coding likelihood. Ada 4 parameter, parameter 1U, parameter 2T, parameter 3E, parameter 4TA. U nanti mewakili parameter K, T mewakili parameter C, E mewakili parameter alpha, dan TA mewakili parameter theta. Jadi ada 4 parameter. U mewakili K, T mewakili C, E mewakili alpha, dan TA mewakili theta. Nah, kita akan melihat fungsi densitas dari hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution ini seperti yang kita sorot yang berwarna biru. Ini fungsi densitasnya. Kita udah bahas ini pada pertemuan sebelumnya. Ini fungsi densitasnya. Lalu kita akan lakukan coding likelihood. Ini dia prod RR inilah yang sebagai likelihoodnya. Lalu kita akan lakukan proses Markov Chain Monte Carlo dengan memberikan parameter awal nilai 1 untuk parameter U atau parameter K, 1 untuk parameter T atau parameter C, dan 1 untuk parameter E atau alpha, dan 1 untuk parameter TA atau theta. Kita akan lakukan burning sebanyak 5.000 kali. Lalu kita akan menggunakan error untuk parameter U. Ini error parameter E, ini T, ini error parameter E, dan ini error parameter TA. Oke? Lalu kita lakukan proses Bayesian MCMC dengan cara posterior density dihasilkan dengan likelihood dikali non-informatif prior. Non-informatif prior, oke? Karena ada 4 parameter, maka ada 4. Ini untuk proses posterior density untuk parameter U, ini untuk proses posterior parameter T, ini untuk posterior dari parameter E, dan ini posterior untuk parameter TA. Ada
masing-masing kita jalankan sebanyak 5.000. Jadi 5.000 nanti akan menghasilkan nilai parameter sebanyak 5.000. Nah, karena kebetulan telah kita jalankan, nah kita tidak jalankan lagi karena memerlukan proses waktu yang lama, proses burning ini. Kita udah jalankan dan berhasil. Bagi mahasiswa yang ingin melihat, nanti silakan saja. Ikuti saja, jangan dirubah satu kata pun, satu tanda pun ikuti. Jangan ada yang dirubah, satu tanda pun Anda lihat, Anda perhatikan baik-baik, jalankan saja, run, lalu kita lihat trace plot dan posterior density-nya seperti apa. Coba kita lihat. Nah, ini untuk trace plot parameter K, oke, trace plot parameter C, trace plot parameter alpha, dan trace plot parameter theta, dan masing-masing posterior density. Nah, kita akan mengambil satu perwakilan parameter dari 5.000 yang dihasilkan parameter ini dengan menggunakan satu perwakilan nilai saja yang kita gunakan nilai median. Contoh misalnya K itu nanti median. U kita ambil C median T, dan alfa median E, kita ambil alfa median E, dan theta median TA. Sehingga kita kalau mau lihat nilai parameternya, ketik saja K ada 1,4, C nanti 1,2, alfa 0,8, theta 1,07. Jadi 4 parameter inilah yang akan kita gunakan untuk melaksanakan uji density plot dan kumulatif plot. Nah, ini dia. Ini komponen-komponen yang kita lakukan untuk uji density plot, kumulatif plot. Nah, jangan lupa pertama sekali munculkan X. Jadi X itu kita anggap Z di atas, kita rubah dulu menjadi X. Oke, setelah itu kita gunakan komponen-komponen untuk uji density plot, kumulatif plot dengan susunan parameter, parameter 1K, parameter 2C, parameter 3 alpha, parameter 4 theta. Nah, ini fungsi densitasnya untuk hybrid Weibull Power Radio Institute Distribution K sama dengan 2, kita kasih BM, ini Bayesian MCMC. Nah, fungsi densitasnya itu dia, kalau Anda mau lihat, luar biasa panjangnya fungsi densitasnya. Dan ini adalah kumulatifnya, kumulatif, oke. Lalu kita jalankan, kita coba gambarkan density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Lalu kumulatif plot, memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kita coba runkan saja, kita lihat hasilnya. Run. Oke, kita lihat. Nah, ini tuh apa? Density plot, dan ini untuk kumulatif plot. Nah, kita lihat hasil yang kita peroleh itu tidak jauh berbeda ketika kita menggunakan optim atau maksimum likelihood pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Memang kalau kita lihat optim atau maksimum likelihood masih bagus dibandingkan dengan Bayesian MCMC. Oke, kita lihat saja untuk kumulatif plot itu yang hitam putus-putus itu sangat baik sekali menghampiri garis abu-abu atau kumulatif hampiran, meskipun ada beberapa tempat yang masih renggang, yang artinya bahwa perlu sedikit perbaikan lagi. Mungkin kita perlu mencari nilai awal yang mencari error untuk 4 parameter itu agak lebih dispesifikkan lagi. Oke, saya rasa kajian Bayesian MCMC ini sangat menarik sekali, dan kita selalu dapat menghadirkan penajaman-penajaman, novelty-novelty, bahkan coding-coding yang sangat baik yang dapat digunakan oleh mahasiswa Indonesia untuk menghasilkan karya-karya yang baik. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada saat ini cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.